Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamdan TV. Kali ini kita akan membahas seperti apa yang ada di depan kita. Ya, nggak salah lagi, WPL D12 ya teman-teman, remote control RC yang recommended buat pemula ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas apa saja keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita beli RC WPL D12 ini. Nah, tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Pastikan channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita bahas ke keunggulannya, kita bahas dulu apa saja sih yang kita dapat di box pembelian WPL D12 ini. Nah, langsung saja ya, ini bukan unboxing juga karena sudah saya pakai. Nah, jadi di dalam box ini kita akan tentunya dapat mobilnya. Dapat mobilnya ya, terus kita dapat RC-nya juga teman-teman. Terus dapat satu baterai untuk RC-nya. Terus dapat beberapa perintilan-perintilan aksesoris seperti spion. Terus yang belakang ini. Terus stiker-stiker seperti ini, seperti stiker lampunya dan stiker plat nomornya pun ada sebenarnya, tapi saya nggak pasang ya teman-teman. Dapat juga kit ya, kit obeng untuk bongkar pasang spare partnya teman-teman. Untuk remote controlnya kita harus beli terpisah ya, baterainya baterai biasa yang AA 2 pcs teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke kelebihannya teman-teman. Kenapa saya pilih RC WPL D12 ini ya teman-teman? Yang pertama adalah masalah harga ya teman-teman. Ini di kelasnya untuk harga segini udah propo ini teman-teman. Aduh, cukup recommended banget ya, harga di 400 ribuan sudah propo ya teman-teman. Yang kedua adalah suku cadang ya teman-teman. Suku cadangnya untuk WPL D12 ini sungguh sangat melimpah ya teman-teman. Bahkan di channel-channel YouTube yang lain sudah ada yang modif-modif parah ya teman-teman, kece-kece sih. Ini udah banyak banget referensi buat modifannya kalau kalian pingin upgrade ke depannya teman-teman. Jadi ini sangat direkomendasikan buat pemula karena suku cadang untuk servis ataupun upgrade-nya banyak teman-teman, melimpah teman-teman di toko marketplace online ya teman. Kelebihan yang ketiga adalah desain teman-teman. Jadi dengan harga segitu kalian bakalan dapat desain yang klasik dan cukup detail ya teman-teman. Bisa diperhatikan di sini untuk kedetailannya, sampai-sampai ada setir, operan gigi, dan ada juga speedometernya teman-teman. Tak lupa juga spionnya pun ada kacanya teman-teman ya tuh. Spionnya ada kacanya, lampunya bisa nyala teman-teman, walaupun sen belakang dan depannya ini nggak nyala ya. Tapi untuk lampunya sudah nyala teman-teman, lampu utamanya udah nyala, dan ada juga wiper. Bisa diperhatikan, bisa sedetail itu ya teman-teman. Sampai di belakangnya pun di sini ada ban cadangannya teman-teman. Ada ban cadangannya. Nah, di balik ban cadangan ini nggak cuma sekedar hiasan ya. Di baliknya pun ada baterai teman-teman. Kita lanjut ke poin yang keempat. Kenapa saya pilih drone ini? Karena cukup fleksibel ya teman-teman. Saya udah tes di berbagai jenis trek ya teman-teman. Di berbagai jenis trek, di jalan halus, jalan yang cukup kasar, di tanah, dan ini cukup fleksibel mainnya teman-teman. Cukup fleksibel, bisa main di aspal, bisa main di keramik, dan juga bisa ngedrift. Walaupun saya sarankan ini kalaupun mau diseriusin, dibikin modif-modifannya ke depannya mengarah ke drift aja ya teman-teman daripada ke off-road, dikarenakan ini teman-teman, salah satunya rangkanya masih plastik ya teman-teman. Jadi untuk dan ground clearance-nya juga kalau main off-road terlalu ekstrim ini kurang bagus ya teman-teman, karena ini tidak terlalu tinggi ya. Dia masih cukup ceper ya teman-teman, walaupun konsepnya bak, tapi dia nggak bisa untuk off-road parah teman-teman. Poin kelimanya adalah baterainya cukup awet ya teman-teman. Saya main ini kurang lebih hampir setengah jam ya teman-teman. Daya tahan baterainya walaupun cuma 500 mAh tapi cukup awet ya teman-teman. Ini cukup awet. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihannya ya teman-teman. Kalian akan dapatkan di harga segitu cukup banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan untuk memulai
RC Propo ya, dengan harga budget pemula. Nah, untuk kekurangannya kita bahas ya, dari tadi kita sudah bahas kelebihannya, sekarang kita masuk ke kekurangannya ya teman-teman. Untuk kekurangannya adalah ini teman-teman. Sasisnya teman-teman. Sasisnya ini masih plastik ya teman-teman, dan masih banyak organ-organ atau hal-hal pentingnya yang masih plastik ya teman-teman, seperti gardan yang masih plastik. Nah, inilah salah satu kekurangannya ya teman-teman, masih plastik. Jadi daya durabilitasnya agak kurang ya teman-teman. Nah, jadi kita nggak bisa main off-road yang agak keras ya teman-teman di tanah. Nah, karena inilah salah satu alasan kenapa RC ini lebih banyak dipakai untuk ke drift ya teman-teman daripada untuk off-road, dikarenakan ini salah satu alasannya adalah sasisnya yang masih plastik teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review setelah pemakaian saya beberapa hari ya. Jadi kalau dikasih kesimpulan apakah RC ini recommended di harga segitu, ya jawabannya sangat recommended ya teman-teman. Karena di harga segitu RC ini salah satu RC yang cukup fleksibel. Fleksibel, bisa main di tanah, bisa main di jalan yang rata pun, untuk ngedrift bisa ya teman-teman. Untuk off-road ya tipis-tipis juga masih bisa ya. Jadi sangat recommended RC ini. Untuk kedepannya juga bisa di-upgrade. Jadi kurang lebih seperti itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya teman-teman. Pastikan channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.